Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ginting Institute dan hari ini kami punya special guest yaitu Bapak Mukti. Ini adalah sosok yang luar biasa bagi Ginting Institute. Mungkin langsung aja Pak Mukti, Ya. kita ngobrol sedikit tentang sejarah bagaimana Pak Mukti bekerja sama dengan Ginting Institute, Pak. Ya, Boleh cerita sedikit Pak, silakan Pak. boleh. Terima kasih Ibu Sisi. Salam kenal semuanya, saya Mukti Ali. Jadi pertama kali saya bisa berkolaborasi dengan Ginting Institute. Waktu itu ada kegiatan yang sangat besar terkait dengan etika pendidikan yang dilaksanakan di BLM, yaitu tempatnya Prof. Subroto almarhum. Beliau mendirikan sekolah namanya BLM Plus, yaitu SMP sama SMK. Nah, pada saat itu saya diundang oleh Ginting Institute untuk menjadi salah satu pembicara dalam kaitannya terkait dengan bagaimana membangun pendidikan yang bagus untuk masyarakat, tapi konsep dasarnya adalah terkait dengan etika. Kurang lebih begitu, Ibu Sisi. Nah, itu kalau kita lihat udah lumayan lama ya Pak ya. Ya. Dan sejauh ini bagaimana nih Pak perkembangan atas partisipasi Pak Mukti di BLM? Dan apa kesan-kesannya? Ya. Jadi kurang lebih hampir 7 tahun kami membersamai Ginting Institute ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan di dalam pengelolaan khususnya terkait dengan BLM. Di mana yang sangat menarik sekali, dulu itu kalau informasinya dari pembina-pembina, termasuk dari Prof. Subroto almarhum, kemudian almarhum Pak Rosik, dan semua pembina yang lainnya, bahwa BLM ini dibangun memang untuk masyarakat sekitar. Tapi di dalam perjalanannya memang terganggu dengan khususnya terkait dengan tata kelola, khususnya pada bidang keuangan, yaitu cash flow. Nah, dengan dasar itulah makanya kami mencoba membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan alhamdulillah sekarang cash flow-nya sudah menjadi positif. Bahkan kalau dulu itu yayasan selalu setiap bulan itu harus mensubsidi untuk kegiatan operasional. Bahkan kalau sekarang bukan pembina yang mensubsidi lagi, kadang kami si pengurus di sekolah itu memberikan ucapan untuk tahun baru, untuk lebaran dan seterusnya, sehingga cash flow itu kita berjalan. Dan sampai sekarang alhamdulillah banyak sekali prestasi anak-anak didik kita yang di BLM itu yang luar biasa menurut saya gitu. Nah, ini berarti erat kaitannya sebenarnya keberhasilan sebuah sekolah dengan tata laksana sekolah tersebut ya Pak ya? Betul. Ini bagaimana Pak keterkaitannya antara tata laksana dengan keberhasilan sekolah? Misalnya secara akademis anak-anak ini bisa tampil lebih baik lah gitu ya. Apa keterkaitannya Pak dengan tata sekolah yang memang kita waktu itu diundang untuk terlibat membenahi? Ya, sudah pasti di dalam model bisnis dalam pendidikan ya, tidak hanya sekolah dasar, sekolah menengah maupun perguruan tinggi, semua permasalahan dimulai dari tata kelola sebetulnya, ya kan? Diharapkan dengan adanya tata kelola yang bagus sehingga kegiatan belajar mengajar itu tidak akan terganggu, dan itu terbukti, bisa dibuktikan di BLM sendiri. Sejak kita menanganin dengan tata kelola yang bagus sehingga prestasinya anak-anak mulai muncul. Sekarang itu banyak sekali juara-juara yang muncul dari BLM yang diistilahkan kalau sama almarhum Prof. Subroto itu sebagai bitung, bibit unggul namanya. Harapannya Prof. Subroto bahwa muncul nanti anak-anak itu menjadi bibit-bibit unggul yang akan menjadi kebanggaan dari daerah Lengkong tersebut. Dan itu terbukti. Ada satu alumni kita yang di BLM itu yang kita berikan beasiswa ke Beijing di China, dan dia menjadi mahasiswa terbaik sekarang. Beberapa ada yang sekolah juga yang kita berikan beasiswa untuk melanjutkan di beberapa perguruan tinggi, termasuk di INABA, begitu. Wah, jadi sebenarnya kita membantu dalam hal ini sekolah menjadi lebih berkualitas ya Pak ya. Dengan harapan juga anak-anak ini punya kelanjutan dan opportunity yang lebih baik juga ya Pak ya. Betul. Nah, kalau kita bicara nih memang ada yang menerima beasiswa ya, termasuk dari INABA juga. Bagaimana dengan anak-anak lain yang mungkin
apa ya, lebih biasa-biasa aja kali ya Pak ya lulusnya. Apa yang dibekali oleh Ginting Institute di BLM supaya anak-anak ini tidak kalah bersaing untuk mendapatkan pekerjaan mungkin Pak dengan lulusan dari sekolah-sekolah vokasi lainnya Pak? Ya, wah menarik sekali ya. Jadi memang goal kami di Ginting Institute waktu itu adalah bagaimana kita membentuk karakter. Sebetulnya itu amanah juga dari Prof. Subroto almarhum. Bahwa pendidikan itu tidak hanya terkait dengan knowledge, tapi karakter yang akan dibangun. Nah, harapan kami dengan kita masuk, kemarin kita buktikan bahwa selain anak-anak itu menjadi lulusan yang mendapatkan beasiswa, terus ada yang bekerja langsung, ya kan, itu karakternya juga tumbuh sebetulnya. Sehingga harapan kita nanti ke depannya banyak sekali sekolah-sekolahan yang sebetulnya juga harusnya menerapkan karakter, bukan hanya knowledge, bukan hanya pengetahuan. Dan itu kita buktikan melalui Ginting Institute bagaimana kita mendidik karakter anak-anak tersebut. Sehingga lulusan-lulusan mereka, meskipun ada yang tidak melanjutkan atau yang melanjutkan, itu punya karakter tertentu. Dan goal kami udah sampaikan bahwa harapan kami harusnya satu rumah, satu sarjana di daerah sana yang harusnya dimunculkan. Kurang lebih seperti itu. Bu Sisi. Oke, kalau menurut Bapak Mukti sendiri dari pengalaman 7 tahun ya Pak ya, kita mengerjakan bersama dan terlibat di dalam sekolah BLM ini, apa yang sebenarnya bisa kita jadikan hal-hal utama dalam membawa sekolah vokasi menjadi lebih baik Pak? 3 hal utama Pak dari pengalaman Bapak. Ya. Sudah pasti di dalam tidak hanya untuk vokasi ya, di dalam segala bisnis di dalam pendidikan, itu pertama kali memang harusnya tata kelola yang harus diselesaikan dengan baik. Yang kedua memang bagaimana kita membangun karakter. Nah, karakter itu bukan dari anak didik saja, tapi termasuk pendidiknya juga. Karena kita menerapkan betul di Ginting Institute bagaimana setiap pagi mereka harus menyampaikan salam, datang pagi dan seterusnya gitu. Yang ketiga sudah pasti kita harus membekali mereka, yaitu selain knowledge juga harus bentuknya adalah praktek. Makanya di BLM itu kita juga banyak sekali bekerja sama dengan lembaga-lembaga untuk vokasi untuk pelatihan-pelatihannya. Nah ini menarik Pak, pelatihan tambahan atau penguatan pelatihan ya Pak. Terkait dengan kesiapan Indonesia menghadapi industri 4.0, betul ya Pak ya. Nah ini apa yang bisa kita lakukan sebagai improvement Pak ya bersama dengan sekolah BLM untuk menyiapkan anak-anak ini supaya lebih siap, apakah sertifikasi atau bagaimana Pak menurut Bapak? Ya, benar sekali. Bahwa sekarang di dalam dunia industri tidak hanya dilihat formal ijazah namanya, sertifikat formal tidak hanya itu, juga diminta juga sertifikat informal, yaitu dalam bentuk kompetensi. Makanya di dalam menghadapi khususnya Indonesia Emas ya, memang di dalam pendidikan, di dalam vokasi maupun pendidikan yang non vokasi pun harusnya sudah disiapkan anak-anak itu dengan outcome, yaitu mempunyai kompetensi bidang tertentu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan jurusan yang ada di dalam sekolah tersebut. Makanya sangat diperlukan anak-anak itu bentuknya adalah outcome-nya harusnya naik di level kompetensi. Dibuktikan dengan apa? Harusnya juga dibuktikan dengan praktek, yaitu dalam bentuk internship atau magang di dalam suatu perusahaan. Apakah kiranya kita nanti juga bisa tingkatkan potensi kerjasama Pak ya dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar sekolah BLM misalnya ya, untuk menyediakan tempat untuk magang Pak? Ya, sudah pasti ya. Jadi yang diharapkan adalah kolaborasi. Isu dari zaman dulu di dalam dunia pendidikannya di Indonesia adalah link and match sebetulnya. Padahal link and match itu bisa kita siasatin bagaimana dengan cara melibatkan banyak praktisi. Dan itu Ginting Institute juga melakukan itu, banyak memanggil praktisi-praktisi di dunia industri untuk mengisi materi mengajar di BLM juga, sehingga link and match-nya terbentuk. Harapan kami ke depannya jauh lebih banyak industri yang masuk ke BLM, sehingga kebutuhannya industri itu bisa dibaca oleh BLM, sehingga BLM bisa menyiapkan anak didiknya untuk mengisi kebutuhan industri. Harusnya model pendidikan di Indonesia seperti itu. Harusnya. Oke. Ini kira-kira seberapa pede nih Pak Mukti ya bahwa kita bisa berkontribusi terhadap pemenuhan tenaga kerja yang punya keterampilan Pak? Saya sangat yakin ya, 100% yakin bahwa ke depan dengan banyaknya lembaga-lembaga ya, nirlaba seperti Ginting Institute yang masuk ke dunia pendidikan, yang akan mendorong berkolaborasi dengan
dunia industri, sehingga kita bisa menjadi hub-nya, mempertemukan antara dunia industri dengan dunia pendidikan. Nah, peran itu yang dibutuhkan sebenarnya. Saya sangat yakin sekali bahwa bahkan Indonesia Emas pun bisa tercapai sebelum 2045. Dengan catatan tadi itu, bagaimana mensinergikan antara ABG ya. Jadi dari ada pemerintahannya, ada industrinya, ada juga dari dunia pendidikannya. Nah, kita harusnya mengkolaborasikan hal tersebut. Berarti ABG apa ya? Akademisi, Akademisi, ya kan? Terus ada bisnis. government sama bisnis. Oke. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Terima Mukti kasih. Ali dan rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. Mari kita dukung pendidikan Indonesia. Ya. Salam Salam Indonesia Maju. Indonesia Maju.